Dimana kalau di zaman dahulu kan seolah-olah kurma ini adalah buah yang sangat spesial sekali ya, Betul. yang sangat istimewa sekali. Nah, karena apa? Ya karena memang di sana bisanya tumbuh yaitu Mas Yahya. Di sana nggak ada pepaya tumbuh di sana, ya. Nggak tahu lagi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi sekarang orang sudah semakin pinter. Bahkan di Indonesia saja sekarang budidaya kurma sudah banyak di mana-mana. Ya, mungkin kalau di Arab dulu yang tumbuh pohon pepaya ya mungkin dijadikan oleh-oleh juga ya di Ya bisa zaman jadi, sekarang. bisa Bukan jadi. kurma ya. Bukan kurma, bisa jadi pepaya Mas Yahya. Ya, kita bisa dapatkan air zam-zam itu nggak usah ke Mekah Mas Yahya. Ya, kita dapatkan air zam-zam itu bisa di Surabaya, Jawa Timur sini banyak. Haji itu sudah lebih ke apa ya? Mungkin ya hanya sebatas ingin dapat titel mungkin Mas Yahya. Betul. Sudah pergi haji tapi pulang ke Indonesia nggak dipanggil haji itu marah Mas Yahya. Betul sekali. Itu Mas. banyak kejadian seperti Karena itu. bayarnya mahal katanya Mas. Karena bayarnya mahal. Banyak sekali orang Indonesia yang berbondong-bondong pergi haji ya Mas ya. Yang katanya pergi ke sana itu seperti pergi ke tanah suci Mas. Kenapa kok bisa demikian Mas? Kenapa bisa disebut tanah suci Mas? Ya, jenengan tanya sama orang-orang yang berangkat ke sana atau Mas Yahya. Kok tanya sama saya? Gitu? Iya. Pergi ke tanah suci ya, berhaji itu pergi ke tanah suci. Ya, mungkin disebut tanah suci karena yang menyebut itu ya orang sana Mas Yahya. Ya. Orang Arab sana ya. Kayak di Mekah, di Madinah ya, dikatakan tanah suci, suci buat mereka gitu loh. Kalau kita bicara karena faktor apa ya, kita nggak tahu ya. Bisa jadi dianggap tanah suci karena memang bisa mendatangkan berbagai macam hal misalkan, termasuk bisa mendatangkan kekayaan yang luar biasa mungkin buat negara sana misalkan. Atau mungkin tanah sucinya karena ada histori atau sejarah tentang tokoh-tokoh di zaman kenabian, ya itu kan mereka yang tahu kenapa mereka menyebut itu sebagai tanah suci Mas Yahya. Ya Mas, tanah suci kan berarti suci ya Mas ya, entah dari perbuatan yang nggak baik ya Mas ya. Kira-kira benar demikian Mas, di sana itu nggak ada kejahatan Mas. Gini loh Mas, sekarang ini zaman kan sudah semakin canggih, teknologi sudah luar biasa ya. Kalau dulu mungkin iya, karena kita nggak tahu berita di sana seperti apa, kita kan nggak bisa akses Mas ya. Sekarang ini semua tersedia ya. Kalau dikatakan tanah suci dalam arti kata di sana adalah tempat yang jauh dari kejahatan misalkan, ya, kebusukan, keburukan, ketidakbenaran, ya saya rasa enggak lah Mas Yahya. Ya makanya sucinya dari mana kita juga enggak tahu ya. Di sana juga ada perampokan, pemerkosaan, macam-macam. Sama. Ya, sama dan itu juga terjadi di mana-mana kalau kita bicara tentang sifat daripada manusianya Mas Yahya. Sehingga kalau tolak ukurnya seolah-olah tanah suci karena tempatnya orang yang baik-baik, ya enggak ketemu toh Mas. Seharusnya kita membuka mata ya Mas ya, bahwa yang dibilang tanah suci secara kelakuan, kemudian tanah suci secara kebaikan di alamnya, kita harus kaji lah Mas ya, mana yang lebih baik sebenarnya ya. Ya, itu kan hanya istilah ya, penyebutan guys. Jadi ya monggo-monggo saja enggak apa-apa. Tapi kalau ditanya lebih suci mana? Ya kayaknya lebih suci Indonesia deh ya, karena Indonesia jauh lebih subur, lebih baik dalam segala-galanya Mas Yahya. Keberlimpahan alam semestanya ini luar biasa di Indonesia Mas Yahya. Iya, termasuk dengan orang-orangnya yang ramah ya, bisa menerima semua peradaban yang masuk ke Indonesia ya Mas ya. Sangat Mas Yahya, sangat. Jadi orang-orang di Nusantara ini, di Indonesia ini sangat terkenal dengan keramah tamahannya, terkenal sekali dengan budi pekerti yang luhur ya, etikanya. Di negara luar mungkin tidak ada loh Mas Yahya. Kayak di Indonesia ketemu orang yang nggak dikenal aja, kita saling melihat aja kita senyum loh Mas Yahya. Kita masih menganggukkan kepala. Itulah adab orang-orang di Indonesia. Jadi saya lebih bangga dengan Indonesia Mas Yahya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kalau kita bicara manusianya tentu ada baik, ada buruk, dan itu ada di mana-mana, semua sama, nggak hanya di Indonesia, bahkan di negara luar pun juga sama Mas Yahya. Ya, kalau kita bicara tentang ibadah haji ya Mas ya, yang setiap tahun orang Indonesia pasti
berbondong-bondong untuk ke sana ya. Pasti setiap pulang atau balik lagi ke Indonesia itu ada oleh-oleh Mas. Nah, seperti kurma ya mungkin yang, kemudian air zam-zam. Nah, yang disebut air zam-zam ini air yang diberkahi ya Mas ya. Air mukjizat yang ada di masa lampau Mas. Nah, emang beneran nggak sih Mas, air zam-zam ini seperti yang disebutkan orang-orang punya berkah, kemudian air mukjizat? Bener nggak sih Mas? Ya mungkin sebagai bentuk mukjizat dan sebagai bentuk berkah untuk orang Arab sana mungkin iya, karena langka sekali, apalagi di zaman itu ya. Tidak seperti di Nusantara, di Indonesia, di negara kita. Di negara kita ini sumber air di mana-mana Mas Yahya. Sudah biasa ya. Sudah berkah melimpah di mana-mana Mas Yahya. Artinya nggak ada sesuatu yang spesial. Dalam arti ya memang inilah luar biasanya Indonesia gitu. Semua ada. Semua ada. Pohon yang rindang ya, rumput, tanaman hijau, sungai, sumber. Nah, tinggal bagaimana kita para generasi penerus ini mampu mensyukuri itu semua dengan cara kita harus merawatnya Mas Yahya, menjaganya supaya sumber-sumber mata air ini, sungai, ya intinya alam semesta ini tetap bisa terjaga, terawat sehingga terus bisa kita nikmati sampai anak cucu kita. Jangan sampai ini malah dirusak Mas Yahya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang apa tadi? Kurma ya Mas Yahya. Ini saya agak senang juga ini ya, dimana kalau di zaman dahulu kan seolah-olah kurma ini adalah buah yang sangat spesial sekali ya. Betul. Yang sangat istimewa sekali. Nah, karena apa? Ya karena memang di sana bisanya tumbuh yaitu Mas Yahya. Di sana nggak ada pepaya tumbuh di sana ya. Nggak tahu lagi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi sekarang orang sudah semakin pinter. Bahkan di Indonesia saja sekarang budidaya kurma sudah banyak di mana-mana. Ya mungkin kalau di Arab dulu yang tumbuh pohon pepaya ya mungkin dijadikan oleh-oleh juga ya. Ya bisa jadi, bisa bukan jadi. Kurma ya. Bukan kurma, bisa jadi pepaya Mas Yahya ya. Iya Mas, balik lagi ke air zam-zam tadi Mas ya. Apakah ini murni dijadikan berkah, air yang berkah, atau ada hal lain di baliknya Mas? Ya tentunya semua ya, apapun. Apalagi kita bicara tentang sebuah pemerintahan ya, sebuah negara. Itu nggak bisa lepas Mas Yahya dari yang namanya kepentingan. Ya, termasuk di dalamnya ada bisnis, politik, ya, ada banyaklah kepentingannya Mas Yahya. Bahkan haji sekalipun, ya, ini nggak bisa lepas dari kepentingan Mas Yahya. Ya, ada banyak kepentingan di dalamnya. Apalagi zam-zam, ya, air zam-zam ini. Kalau kita bicara tentang keberkahannya, tentang manfaatnya, yang konon katanya, luar biasa, bermanfaat untuk kesehatan dan lain sebagainya, nggak kurang sumber mata air di negara kita ini. Aqua itu bisa sampai di seluruh dunia Mas Yahya, ya, di mana-mana. Jadi tidak ada itu. Kembali lagi bisnis, ya. Bahkan air zam-zam ini dulu masih bisa bawa banyak Mas Yahya ya. Saudara-saudara kita yang pergi haji itu pulang masih bisa bawa jerigen Mas Yahya. Tapi sekarang sudah dibatasi ya. Nah, sehingga sekarang ini sudah semakin ini Mas Yahya meluas. Kita bisa dapatkan air zam-zam itu nggak usah ke Mekah Mas Yahya. Ya, kita dapatkan air zam-zam itu bisa di Surabaya, Jawa Timur sini banyak. Ya, banyak mungkin yang jualan juga ya. Banyak yang jualan sekarang di pusat oleh-oleh untuk oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh itu. Bahkan saya pernah dengar kalau nggak salah di mana ya, mungkin dikoreksi kalau salah, di Jawa Tengah atau di mana tepatnya, saya kurang ingat teman-teman. Tapi ada pabriknya Mas Yahya untuk pengelolaan atau apa untuk air zam-zam ini ya. Jadi ya kembali semua tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing Mas Yahya. Kita saling menghargai, saling menghormati saja, tapi alangkah baiknya ayo kita semua sama-sama menyadari dengan menggunakan akal sehat, logika berpikir kita, supaya kita nggak mudah mungkin kita dimanfaatkan lah. Saya nggak mau mengatakan dibodohi ya, jatuhnya kayak kita jadi membodohkan saudara-saudara kita yang mempercayai itu, tapi lebih tepatnya jangan sampai kita dimanfaatkan, apalagi untuk hal-hal yang sudah dikemas, dibungkus rapi, yang mana di dalamnya kita nggak tahu bahwa di situ ada kepentingan, ada banyak kepentingan.
Ya Mas, apalagi kita bicara tentang ibadah haji ya, mungkin sekarang sudah nggak murni lagi ya, nggak memang niat-niat ibadah beneran ya, nggak seperti dulu. Sekarang mungkin gengsi aja ya, bahkan ada haji plus juga, yang lain harus ngantri, kalau haji plus ini bisa berangkat seketika itu juga ya Mas ya. Ya, makanya Mas Yahya, kalau dulu kan seolah-olah sakral ya, seolah-olah dibuat sakral lah begitu ya, karena dulu masih terbatas Mas Yahya kemampuannya. Nah, sekarang ini haji itu sudah lebih ke apa ya? Mungkin ya hanya sebatas ingin dapat titel mungkin Mas Yahya, Betul. ya, hanya ingin dapat gelar haji mungkin, karena ada juga yang sudah pergi haji tapi pulang ke Indonesia nggak dipanggil haji itu marah Mas Yahya. Betul sekali. Itu Mas. Banyak kejadian seperti Karena itu. bayarnya mahal katanya Mas. Karena bayarnya mahal. Ini kan lucu juga Mas ya. Biarpun tidak semua lah ya, tentunya kesakralan itu timbul dari pribadi masing-masing. Ada juga yang ke sana memang betul-betul niat beribadah dan kita harus menghormati dan menghargai itu Mas Yahya. Tetapi ada hal yang kita juga tidak bisa pungkiri ya, bahwa pergi haji itu menurut saya sekarang lebih ke ya tergantung uangnya Mas Yahya. Kalau dulu katanya kan perjuangannya, pengorbanannya, menunggu, ngantri lama. Sekarang kalau punya uang nggak usah ngantri Mas Yahya. Ya, yang namanya haji plus itu, waduh, udah plus-plus segalanya Mas Yahya. Ya, mau berangkat kapan saja bisa Mas Yahya. Jadi, nah dari situlah kita mulai gunakan logika berpikir kita bahwa oh ternyata bisa begini ya. Nah, tentu kan ada apa ini, kan begitu Mas Yahya. Ya, jadi jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk sesuatu hal yang sejatinya di dalamnya ada banyak kepentingan. Kalaupun kita mau melakukan ibadah haji sebagai bentuk rukun Islam, ya, artinya kita menjalankan rukun Islam, itu betul-betul atas dasar pikiran dan hati kita ini betul-betul sudah cakap dalam segala hal. Nah, secara finansial pun memang kita dalam situasi dan kondisi yang memang betul-betul mampu, Mas Yahya. Mampu itu artinya bukan hanya mampu untuk ukuran kita sendiri, tetapi kita tengok saudara kita, keluarga kita, orang tua, anak kita, tetangga kita. Kita tengok dulu orang-orang di sekitar kita ini, orang-orang terdekat kita yang mungkin sangat memberikan kontribusi di dalam kita menjalani hidup, Mas Yahya. Kalau memang mereka semua juga sudah dalam keadaan baik, sudah dalam keadaan yang cukup, tidak kekurangan suatu apapun, kita juga begitu, ya apa salahnya kita pergi, kita berangkat. Tetapi kalau tidak, jangan sampai ini, kan banyak Mas Yahya yang memaksakan gitu. Memaksakan demi berangkat haji yang katanya ke tanah suci tadi Mas Yahya, ya, itu sampai nyicil, ya, sampai jualan tanah, padahal anaknya sendiri lagi di dalam situasi yang punya banyak hutang, ya, bisa jadi orang tuanya di posisi yang kesulitan, bahkan rumahnya saja mohon maaf mungkin sudah gubuk yang sudah mau ambruk Mas Yahya, gubuk reot. Nah, ini kan hal-hal yang tentu timpang gitu loh Mas Yahya, timpang. Apalagi kalau kita pergi ke sana itu hanya karena embel-embel. Hanya karena embel-embel apa? Embel-embel dapat pahala, embel-embel dosa kita dihapus, embel-embel di sana doa-doa kita akan dikabulkan, embel-embel kita akan mendapatkan surga misalkan. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita kaji lebih dalam supaya tidak sampai kita menjalankan sesuatu hal yang niat dan tujuan kita adalah untuk hal yang benar, yang baik, tapi justru hal yang nggak benar dan nggak baik yang akan kita dapatkan, Mas Yahya. Iya, sebenarnya kalau kita paham dalam beragama, mungkin banyak opsi ya untuk kita masuk ke surga ya, mendapatkan pahala. Nggak hanya dengan pergi ke haji ya Mas ya, bisa kita melakukan hal-hal baik. Itu juga satu jalan untuk menuju ke sana ya Mas ya, untuk mendapat pahala, untuk masuk ke surga. Dan nggak hanya kita harus pergi beribadah karena memaksakan ya. Ya intinya banyak jalan lah ya, kalau kita pintar. Kita lihat kondisi dulu mana yang harus kita dahulukan gitu ya Mas ya. Iya, kalau kita mungkin nggak harus pintar, tapi kita mau memahami ya, mau mengkaji lebih dalam ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hal apapun Mas Yahya, sehingga kita tidak terjebak di syariatnya, di ritualnya, tapi kita betul-betul bisa masuk di dalam tingkatan nilai spiritualnya. Itu jauh lebih penting karena dari situlah maka kita akan mengembangkan dalam segala hal, termasuk
nilai sosial, ya, bagaimana kita menjalani hidup dengan sesama, kita akan jauh bisa menjalankannya dengan selaras, Mas, ya, karena itu sangat penting sekali.